Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hematul Malika, NIM T 2019-1237. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian tindakan kelas dengan judul Penggunaan Metode Tanya Jawab dalam meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 di MTS SA Bahrul Ulum Panti tahun pelajaran 2021-2022. Baik, langsung saja bab 1, pendahuluan. Poin pertama yaitu latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan suatu permasalahan pada proses belajar mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Hal yang menjadi hambatan selama ini dalam pembelajaran akidah akhlak adalah kurang dikemasnya pembelajaran akidah dengan metode yang kreatif dan menarik, sehingga cenderung membuat siswa lekas bosan dan kurang menarik minat siswa. Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menggunakan metode tanya jawab dalam pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak. Dengan menggunakan metode tanya jawab ini, diharapkan akan ditimbulkan rasa ingin tahu dari siswa sehingga akan membangkitkan minat yang tinggi terhadap pokok bahasan yang akan dibahas serta membuat siswa aktif di kelas. Poin yang kedua yaitu identifikasi masalah dan rumusan masalah. Identifikasi masalah. Merujuk pada latar belakang masalah di atas, dimungkinkan yang terjadi penyebab kurangnya pemahaman dan prestasi siswa menurun karena kurang tepatnya metode yang digunakan oleh guru ketika pembelajaran. Guru hanya menggunakan metode ceramah saja dalam penyampaian materi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menerapkan metode baru yaitu metode tanya jawab dengan tujuan dapat meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak dengan menggunakan metode tanya jawab. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara menerapkan metode tanya jawab agar dapat meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 7 MTS SA Bahrul Ulum Panti. Yang kedua, apakah penggunaan metode tanya jawab dapat meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 7 MTS SA Bahrul Ulum Panti. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu cara pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah di atas, peneliti memilih cara untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan metode tanya jawab dalam proses belajar mengajar dengan harapan siswa bersikap aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Poin yang keempat yaitu tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan dan penggunaan metode tanya jawab pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 7 MTS SA Bahrul Ulum Panti. Yang kedua, untuk mengetahui apakah penerapan dan penggunaan metode tanya jawab pada mata pelajaran akidah akhlak dapat meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa kelas 7 MTS SA Bahrul Ulum Panti. Poin yang kelima, manfaat penelitian. Perbaikan pembelajaran akidah akhlak di kelas 7 MTS SA Bahrul Ulum Panti yang dilaksanakan melalui penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi guru, siswa, lembaga pendidikan maupun bagi peneliti tersendiri. Poin yang keenam yaitu definisi istilah. Di sini terdiri dari 3 variabel. Yang pertama, metode tanya jawab. Yang kedua, pemahaman dan prestasi belajar siswa. Dan yang ketiga, akidah akhlak bab akidah Islam. Poin yang ketujuh yaitu hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya perlu diuji
atau dites dengan data yang asalnya dari lapangan. Di sini peneliti mengajukan hipotesis bahwa metode tanya jawab memberikan pengaruh peningkatan pada pemahaman dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 MTS SA Bahrul Ulum Panti. Poin yang selanjutnya yaitu sistematika penelitian. Dalam rangka untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti penyajian data, maka disusunlah sistematika penelitian, yaitu 1. Pada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 hasil dan pembahasan. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka. Di kajian pustaka ini terdiri dari 2 poin, yaitu A. Kajian terdahulu, B. Kajian teori. Untuk kajian terdahulu, saya menggunakan 2 skripsi orang untuk dibandingkan dengan penelitian yang saya lakukan. Untuk kajian teori, di sini terdiri dari 3 variabel. Yang pertama yaitu metode tanya jawab, yang kedua pemahaman dan prestasi belajar siswa, yang ketiga akidah akhlak bab akidah Islam. Untuk metode tanya jawab terdiri dari 4 poin. Yang pertama, pengertian metode tanya jawab. Kedua, penerapan metode tanya jawab. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan metode tanya jawab. Dan yang keempat, yaitu langkah-langkah metode tanya jawab. Kedua, pemahaman dan prestasi belajar siswa terdiri dari 4 poin juga. Yang pertama, pengertian pemahaman. Yang kedua, indikator pencapaian pemahaman. Yang ketiga, pengertian prestasi belajar siswa. Dan yang keempat, karakteristik belajar siswa. Poin yang ketiga yaitu akidah akhlak bab akidah Islam. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, pengertian akidah Islam. Kedua, dasar-dasar akidah Islam. Dan yang keempat, tujuan mempelajari akidah Islam. Pembahasan selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini terdapat 10 poin, yaitu yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif, dan jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Kedua, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MTS SA Bahrul Ulum Panti, Jalan Beringin Kuning nomor 38 Dusun Badean Wetan. Dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021. Subjek penelitian adalah siswa kelas 7. Yang ketiga, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas Kut-Lewin. Yang keempat, pelaksanaan siklus penelitian. Di sini menggunakan 2 siklus dengan model penelitian tindakan kelas Kut-Lewin yang terdiri dari 4 tahapan, yakni perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Peneliti di sini menggunakan 2 teknik. Yang pertama, observasi, dan yang kedua, wawancara. Keenam, instrumen penelitian. Terdiri dari 3. Yang pertama, RPP, kedua LKS, dan yang ketiga, tes formatif. Yang ketujuh, teknis analisis data. Teknis analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Selanjutnya yang ke-8 yaitu keabsahan data. Peneliti menggunakan triangulasi. Yang ke-9 indikator kinerja. Dan yang meningkat dengan presentase minimal 85%.
Yang terakhir yaitu tim peneliti. Identitas penulis Hematul Malika dan identitas guru Eni Farida SPD. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini terdapat 3 poin. Yang pertama, gambaran objek penelitian. Pada gambaran objek penelitian ini menjelaskan tentang sejarah singkat lembaga, visi misi, tujuan, struktur organisasi, dan kondisi SDM, sarana dan prasarana. Selanjutnya, hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan 2 siklus, yang mana siklus pertama terdapat 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Dengan melalui 4 tahapan tersebut, hasil penelitian pada siklus 1 yaitu penggunaan metode tanya jawab diperoleh nilai rata-rata pemahaman dan prestasi belajar siswa adalah sebesar 77,73 dan ketuntasan mencapai 79,01% atau ada 9 siswa dari 16 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal bahwa siswa belum tuntas belajar karena siswa memperoleh nilai 65 hanya sebesar 77,73 lebih kecil dari presentase ketuntasan yang dikehendaki sebesar 85%. Selanjutnya pelaksanaan siklus 2. Pada pelaksanaan siklus 2 ini juga terdapat 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Dengan melalui 4 tahapan tersebut, hasil penelitian pada siklus kedua yaitu hasil pada siklus kedua ini mengalami peningkatan lebih baik dari siklus 1, yaitu sebesar 82,73 dari 16 siswa telah tuntas sebanyak 14 siswa. Maka secara klasikal ketuntasan yang telah tercapai sebesar 86,36 atau termasuk kategori tuntas. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pembahasan. Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode tanya jawab memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru dan dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. Serta dengan penggunaan metode tanya jawab ini membuat siswa aktif di kelas. Selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Pada bab 5 ini terdapat 2 poin, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan metode tanya jawab dalam meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran Akidah Akhlak MTS SA Bahrul Ulum Panti pada setiap siklus mengalami peningkatan, yaitu apabila siswa secara klasikal mendapatkan nilai lebih dari 65 atau sama dengan 85%, target tersebut sudah tercapai, yaitu ketuntasan belajar siswa siklus 1 79,01% dan siklus 2 86,36%. Itu artinya penggunaan metode tanya jawab dalam pembelajaran di MTS SA Bahrul Ulum Panti
memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan prestasi belajar siswa. Selanjutnya, saran. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran, walaupun dalam taraf yang sederhana, di mana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.